dari sana tadi jam berapa? 11 Jam 11 persiapannya berangkat. setelah jam 11 malam sampai sini pagi. Sehat semua? Sehat. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Instalasi Rekomedis, teman sejawat saya Bapak Agung ya. Kemudian yang terhormat rekan-rekan tim pendidikan serta rekan-rekan dari Rekomedis. Terima kasih atas ini persiapannya. Kemudian untuk adik-adik sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama saya mewakili dari Sivitas Akademi mengucapkan selamat datang di instalasi di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kami bangga bahwasanya Saiful Anwar menjadi rumah sakit tempat adik-adik untuk belajar di sini. Demikian juga kami bangga bahwasanya adik-adik nanti bisa mengambil ilmu, mengambil segala manfaat yang ada dibutuhkan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Yang kedua, yang untuk berikutnya adalah kepada adik-adik, kami Rekomedis ini merupakan ujung tombak dari pada pelayanan kesehatan. Untuk itu Anda sebagai mahasiswa, sebagai penerus, semoga menjadi sebagai penerus dari generasi yang akan datang dan menjadi bekal Anda untuk kelanjutan yang akan datang. Dalam kegiatan ini kami berpesan bahwasanya selama mengikuti pendidikan ini adalah Rekomedis dapat menjaga profesionalisme dan apa yang Anda lihat nanti Anda sendirilah yang tahu. Ya, jadi keren apabila ada dokumen-dokumen yang perlu diperlihatkan untuk dapat menjaga segala kerahasiaan, tapi kalau sekiranya ilmu silakan Anda pelajari. Dan untuk selanjutnya secara teknis nanti akan dibimbing oleh tim dari Rekomedis yang akan dipimpin oleh Bapak Agung beserta stafnya. Kira-kira tanpa panjang lebar, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk belajar di Rumah Sakit Saiful Anwar ini di bagian rekam medis dan secara teknis akan dilaksanakan, akan difasilitasi oleh Bapak kita, oleh bagian instalasi Rekomedis. Terima kasih sekali lagi untuk dapat dilaksanakan kegiatan belajar mengajar ini. Tanpa panjang lebar saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kasih Pak Agus untuk sambutannya. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Instalasi Rekamedik kepada Bapak Fustanto Agung Pribadi Reskamed untuk waktu dan tempat. Oh, saya mungkin nggak ngomong banyak karena kita coba langsung tur ya. Cuma saya mungkin hanya berpesan kepada para junior saya. Kan kalian semua ini junior saya tuh. Ya. Saya ini mungkin orang yang paling tua di Jawa Timur. Saya lulus tahun 94 soalnya D3 Rekamedis. Kalian umur berapa sebenarnya? Oh belum lagi. Saya 94 lulus dari S. Unggul. Saya waktu itu masih dipegang oleh Bu Malata. Jadi saya alhamdulillah karena saya angkatan kedua, saya satu kelas sama Bu Else, satu kelas sama Pak Eman Sulaiman, adik kelas dari Pak Sis Puryanto, kalau kalian kenal. Pak Sis itu kakak tingkat saya. Jadi waktu itu saya bersyukurnya itu adalah saya dipegang oleh mereka-mereka yang mempunyai ilmu. Contoh, saya pernah dipegang oleh jagonya GBJ. Kalian pasti nggak punya buku GBJ edisi pertama. Pernah lihat kertas bungkus kacang warna coklat? Pasti nggak punya. Saya punya buku. Itu yang membawa dari Amerika ke sini itu kepala rekamediknya RSPP Pertamina Pusat, dan dia yang ngajari kami ketika waktu itu. Ya, hanya pesan saya singkat aja, perkuat kompetensimu sebagai seorang rekamedis. Kenapa? Karena D3 atau D4? D3. Karena diploma itu merupakan pendidikan vokasi, bukan S1. Kalau S1 kan manajerial. Karena vokasi paling enggak apa yang diharapkan adalah 60% itu materi yang disajikan ke kalian itu bentuknya udah bentuknya skill, bukan materi teori toh enggak, karena butuh praktek itu ya. Jadi perkuat kompetensi kalian sejelek-jeleknya ya, sejelek-jeleknya ke dalam coding ya. Yang kedua statistik, lah buat itu terus. Percaya sama saya, kalau mau bersaing dengan rekamedis yang ada di seluruh Indonesia, perkuat dua kompetensi itu aja. Kalau mau bersaing lo ya, tapi kalau mau terima apa adanya ya sudah seperti itu. Tapi pesan saya kuasai dua kompetensi. Karena nanti ketika kalian masuk, misalkan kalian siapa tahu ya namanya orang ya, oh kalian kerja rumah sakit di luar negeri ke Singapura, yang dites pertama kali adalah GBJ. Untuk melihat apa? Untuk melihat apakah rumah sakit ini profit apa tidak. Kan output dari GBJ sebetulnya itu. Setelah itu baru kalian dikasih tentang coding. Coding itu tidak hanya sekedar tahu apa itu kodifikasi penyakit ini, enggak seperti itu. Tapi apa yang menyatakan bahwa pasien ini didiagnosis menderita heart failure, berarti harus buka pemeriksaan penyakit. Jadi harus tahu sekarang itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai mungkin oleh-oleh adik-adik nanti setelah mendapatkan sedikit ilmu dari rumah sakit kami. Dan insya Allah nanti memang rumah sakit kami itu di bulan Oktober akan menjalani reakreditasi, ya, di mana akreditasi pada
tahun-tahun ini memang dituntut hampir semua rumah sakit Indonesia itu sudah siap melaksanakan implementasi rekam medik elektronik, di mana di Setelan ini mungkin rekam medik rawat jalan sudah paperless, sudah tidak ada berkas. Cuma yang dirawat inap kita masih menggunakan hybrid, ada paper, ada soft, jadi kerjanya di dua framework itu ya, itu. Jadi mungkin nanti kalian bisa keliling-keliling, karena semester 2 kan hanya sekedar tahu tugasnya pendaftaran itu apa aja. Gak apa, kalian harus sifatnya harus punya sifat kepo. Pak, TPP itu ngapain aja? Apakah hanya mejen doang Pak di pendaftaran? Kan itu. Ya, atau mungkin mendahulukan pasien-pasien yang ayo. Situasi kayak gini seperti itu kan kita nggak tahu. Atau mungkin kadang tanya ke teman-teman coding, Mas, codingnya apa aja Mas ya yang di coding? Apakah sih eneng-eneng aja Mas? Yang ini rasa di coding seperti itu bagaimana ya? Ya jadi tolong nanti kepoin guide-guide yang akan mengantar kalian semua. Jangan Mbak kesini butuh, Mbak kesini butuh jam itu. Tapi paling nggak ada 1-2% yang benar-benar berani berkarya. Karena kalian di sini nggak gratis tadi. Ibu ini. Jadi mudah-mudahan ketika kalian berkunjung ke Rumah Sakit Setelan ini, kalian mendapatkan manfaat. Jadi mendapatkan bayangan. Oh nanti saya bekerja seperti ini. Jangan kayak saya. Saya itu masuk ke Esa Unggul, gak ngerti opo-opo, nanti saya lulus jadi apa, saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya terdaftar di Malang, ini saya nggak tahu. Orang tua saya semua di Bengkulu, ngapain saya ke Malang? Tanya sama. Nah itu nggak ada tahu. Tapi ketika saya bedanya kalian sama saya, kalau saya setiap selesai semester 1 PKL, semester 2 PKL, semester 3 PKL,